Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halimah dari Pendidikan Geografi Angkatan 2023 dengan NIM 140262340. Pada video kali ini saya akan menampilkan video tentang micro teaching sintaks 1 part 1 materi mitigasi bencana. Assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Ini kelas 11B betul? Betul. Oke, silakan ketua kelas disiapkan dulu ya. Baik Bu, baik teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya. Hari ini siapa aja yang nggak hadir? Sarip Bu, Kenapa? sakit. Ada suratnya? Nanti menyusul Bu katanya. Oke. Berarti Sarip kayaknya nggak masuk. Ya Bu. Iya, Bu. Oke, Ibu mau nanya dulu, tadi habis istirahat kedua ya? Udah pada makan belum? Sudah Bu. Tapi kok masih lemes? Ngantuk Bu. Ngantuk Bu. Yaudah, karena masih lemes kita speaking dulu aja ya. Hore. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri semuanya. Ice breaking-nya itu pundak, lutut, kaki. Jadi nanti ada jebakan-jebakan. Ini nggak ada hukuman ya, tenang aja. Ayo 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, pegang mata, hidung, pundak, lutut, alis, kepala, pundak, mulut, pundak temennya. Kepala, pundak, lutut, kaki, pegang kepala temennya. Oke lah, udah semangat ya. Tepuk tangan dulu dong buat kita. Baik, sebelum Ibu mulai, Ibu mau tanya dulu. Minggu lalu itu kita udah belajar apa aja? Lingkungan dan kependudukan, Bu. Lingkungan dan kependudukan. Ada lagi? Dinamika kependudukan sama masalah kependudukan, Bu. Betul sekali anak-anak. Nah, untuk hari ini, pertemuan hari ini, kita akan memasuki materi baru ya, yaitu tentang mitigasi bencana. Tetapi sebelum itu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu nih tujuan pembelajaran pada hari ini. Bentar ya di Nah, tujuan pembelajarannya itu yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep dari bencana. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menginterpretasikan faktor-faktor penyebab bencana berdasarkan data atau kasus yang diberikan. Dan yang ketiga yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi jenis bencana yang terjadi di sekitarnya. Selanjutnya yaitu peserta didik mampu mengklasifikasikan bencana berdasarkan karakteristik serta hubungan sebab dan akibatnya. Jadi anak-anak, apabila kalian menyimak dengan baik pertemuan pada hari ini, kalian nanti akan bisa nih mengidentifikasi apa aja sih bencana yang sering terjadi di sekitar rumah kalian, di sekitar tempat tinggal kalian. Nah, terus apabila kalian menyimak dengan baik setiap pertemuan tentang mitigasi bencana ini, kalian bisa nih nanti akan bagaimana seharusnya respon kalian dalam menghadapi bencana tersebut, yaitu caranya dengan mitigasi bencana. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, pada di layar ini ada litosfer atau struktur lapisan bumi.
bumi. Yang paling atas itu ada apa? Permukaan bumi. Selanjutnya ada apa? Mantel. Selanjutnya? Inti luar. Selanjutnya paling bawah? Inti dalam. Betul. Nah, untuk materi ini di Tosfer kalian udah dapat kan ya di kelas 10 kalau nggak salah? Udah Bu. Oke. Nah, sebelum lanjut Ibu mau bertanya dulu nih kepada kalian. Menurut kalian itu bencana apa sih? Bencana itu apa sih? Bu, Boleh silakan Fania. fenomena yang merugikan. Fenomena yang merugikan. Ada lagi? Saya Bu. Silakan. Fenomena yang merugikan dari segi material dan juga nyawa Bu. Betul sekali. Tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Jadi anak-anak, intinya nih ya, bencana itu merupakan rangkaian peristiwa yang dapat mengganggu kehidupan dan penghidupan di masyarakat. Dan bencana ini dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan material, lingkungan, hingga berdampak pada psikologis. Lalu apa sih hubungannya dengan lapisan struktur bumi ini? Hubungannya itu karena di kerak bumi dan mantel bumi bagian atas itu berperan penting dalam terjadinya jenis bencana alam, di mana contohnya proses vulkanisme. Vulkanisme itu dapat menyebabkan bencana gunung meletus. Lalu pergeseran lempeng yang dapat menyebabkan bencana gempa bumi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, selanjutnya ini Ibu ingin kalian menonton nih 3 video. Harap disimak baik-baik dan dicatat ya poin-poin pentingnya. Karena tidak akan Ibu berikan 2 kali ya videonya. Baik, silakan ditonton. Layaknya jamur, judi online kini tumbuh subur dan menyebar seakan tak bisa terbendung. Buktinya, di semester 2 tahun ini PPATK mencatat 4 juta warga Indonesia terjerat judi online. Pelakunya pun didominasi rentang usia produktif. Dan dari data sementara, jumlah transaksi judi online tahun ini tembus 283 triliun rupiah. Perilaku yang menjangkit jutaan orang. Jelajahi cara baru mendapat. Oke, itu video pertama ya. Kita lanjut ke video yang kedua. Biasa sebuah pabrik pembuatan bahan kimia ludes terbakar di kawasan Pemudangan Indoraya, Karawaci, Kota Tangerang, Banten, Senin petang. Oke, silakan disimak dengan baik. Di tengah kebakaran sesekali terdengar ledakan berkali-kali. 25 dari 4 Oke, itu video yang kedua. Sekarang kita lanjut ke video ketiga. Kita ke informasi pertama pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya membuat Oke, silakan disimak dengan baik. sebagian wilayah kembali dilanda banjir di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Aliran Kali Swadharma meluap dan meluber ke Jalan Ciledug Raya. Oke. Dari 3 video yang sudah Ibu berikan, itu menyebabkan kerugian atau tidak? Menyebabkan kerugian Bu. Berarti itu merupakan apa? Bencana Bu. Betul, bencana. Nah, bencana itu sendiri ada 3 jenis ya, Nah, pertama itu ada bencana alam. Bencana alam ini disebabkan oleh fenomena alam tanpa campur tangan manusia. Selanjutnya itu ada bencana non alam. Bencana non alam ini disebabkan oleh faktor selain alam dan selain sosial. Selanjutnya itu ada bencana sosial. Bencana sosial ini biasanya disebabkan oleh perilaku-perilaku dari manusia. Lalu dari ketiga video yang tadi sudah Ibu berikan, mana yang bencana alam,
sosial dan mana yang bencana non alam. Adakah yang ingin berpendapat? Siapa yang mau berpendapat? Ayo Bu. Boleh, silakan Rifda. Jadi kalau banjir itu termasuk bencana alam karena disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Terus juga yang kedua ada kebakaran, termasuk bencana non alam karena ada kegagalan teknologi. Kalau di video tadi karena konsleting listrik. Terus yang terakhir itu judi online itu karena itu termasuk bencana sosial karena dilakukan oleh manusia dengan dalam kesadaran yang penuh. Betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Rifda. Nah, sebelum Ibu lanjut, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Boleh, silakan Manda. Bu, bencana banjir kan bisa disebabkan sama manusia yang membuang sampah sembarangan ya? Iya, betul. Jadi gini anak-anak, kalau bencana banjir itu sendiri sifatnya kompleks. Jadi faktor sosial dan faktor alamnya ini saling berhubungan, saling berkontribusi. Memang penyebab utamanya itu karena faktor alam, yaitu intensitas curah hujan yang tinggi. Tetapi seringkali nih perilaku manusia ini menjadi akar masalah dari bencana banjir tersebut. Misalnya manusianya ini sering membuang sampah di selokan. Nah, walaupun nanti pas hujannya ini intensitasnya rendah, tetapi apabila aliran pembuangan airnya ini terhimpit oleh sampah-sampah itu, airnya tidak mengalir dengan semestinya dan malah mampet di situ dan meluap ke daratan. Seperti itu, Manda. Apakah sudah terjawab? Baik. Selanjutnya itu Ibu ingin kalian mengingat nih bencana-bencana apa aja nih yang sering terjadi di sekitar rumah kalian. Kalian refresh ingatan kalian nih, pengalaman kalian apa aja bencana-bencana yang sering terjadi di sekitar rumah kalian. Ayo ingat-ingat, nanti Ibu tanya ya. Langsung aja kali ya. Boleh, silakan Rifda, ada bencana apa aja nih yang sering terjadi di rumah kamu? Di rumah saya Bu itu ada kayak tawuran gitu Bu. Tawuran? Iya. Berarti bencana sosial ya? Iya. Oke. Kalau dari Manda sendiri ada bencana apa aja nih yang sering terjadi? Di daerah aku tuh seringnya banjir Bu. Banjir. Iya. Berarti bencana alam maupun bencana sosial ya, karena Iya. saling berkontribusi. Baik. Oke, sekarang berarti kalian udah paham nih ya cara mengidentifikasi nih bencana apa aja yang sering terjadi di rumah kalian kan ya? Udah paham? Paham, Bu. Baik, selanjutnya Ibu ingin kalian membentuk kelompok, yaitu 3 kelompok. Untuk anggotanya itu bebas ya. Silakan mau siapa aja? Ayo ya, berdiri sesuai kelompoknya. Sesuai kelompoknya. Kelompoknya buat apaan, Bu? Nanti Ibu jelasin, ini pembagian kelompok dulu ya. Nah, tujuan dari pembentukan kelompok ini karena pada materi mitigasi bencana ini kalian akan membuat sebuah proyek. Proyeknya itu membuat poster infografis tentang mitigasi bencana. Nah, pada pertemuan hari ini Ibu minta kalian berdiskusi untuk mencari masalah. Misalnya itu bencana apa nih yang mau kalian usungkan ke dalam poster tersebut. Silakan didiskusikan, nanti Ibu akan mengecek satu-satu ya keliling. Boleh, silakan. Oh ya, untuk bahannya itu kalian boleh mencari di internet ya. Silakan buka HP kalian. Baik, Bu. Oke, Ibu. Gimana? Udah ada yang didapat? Belum Bu, lagi mencari Bu. Baik. Kalau dari sini kelompok ini udah ada yang didapat? Belum, Bu. Gimana? Kelompok kalian ada yang udah mau dapat Pak? Bencana apa? Oh, sudah dapat nih ya, berarti tinggal dipilih. Oke.
Bu, mau dilanjut nanya, ya. Bu. Iya. Bencananya bencana alam, non alam atau sosial, Bu? Oh iya, untuk pembagian oh ya, sebelumnya Ibu mau tanya, di sini kalian semua tinggalnya di Jakarta kan ya? Iya, Bu, di Jakarta. Di Jakarta kan? Iya, Bu. Iya, Jakarta. Berarti untuk pembagian kelompoknya ini berdasarkan jenis ya, jenis bencana. Ada jenis bencana alam, sosial, dan non alam. Nah, Ibu aja ya yang nentuin untuk jenis-jenisnya di kelompok kalian. Nah, untuk kelompok kalian ini bencana alam, untuk kelompok kalian bencana non alam, dan untuk kelompok yang di belakang bencana sosial ya. Boleh silakan dicari kembali apa yang mau diusungkan bencananya, temanya. Wah, anak-anak, waktunya nih sebentar lagi ya. Jadi untuk diskusinya kalian lanjut di rumah berkelompok. Nanti minggu depan dipresentasikan ya hasilnya. Apa yang mau diangkat, bencana apa Ibu. yang dibahas. Oke. Karena udah mau selesai, Ibu mau meminta salah satu dari kalian menyimpulkan nih apa nih yang udah didapat dari pertemuan hari ini. Ada yang mau? Ada yang mau berpendapat? Saya Bu kan. Boleh silakan Aisyah. Jadi menurut saya di pertemuan hari ini tuh kita memperoleh itu ada apa itu bencana, terus dijelasin juga tentang jenis-jenis bencana dari bencana alam, bencana sosial ataupun non alam, sehingga saya tahu gimana caranya membedakan. Terus tadi juga dapat info dari teman-teman tuh tentang bencana yang sering terjadi di sekitar rumah mereka, Bu. Betul sekali. Tepuk tangan buat temennya yang udah berani menyimpulkan dari pertemuan ini. Oke, sekian ya dari Ibu. Silakan disiapkan dulu untuk doa penutupnya ketua kelas. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini dan sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.